Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Molita Agustia dengan NIM 2330203040. Saya berasal dari kelas 23 HTNB. Nah, pada UAS HTN ISA kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Islam. Nah, jadi apa sih itu hak dan kewajiban warga negara dalam pandangan Islam? Nah, dalam pandangan Islam itu sendiri, hak adalah sesuatu yang diterima individu sebagai bentuk keadilan dan penghargaan. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan individu sebagai tanggung jawab dalam menjalankan agama dan berkontribusi dalam masyarakat. Hak dan kewajiban ini dalam pandangan Islam itu saling berkaitan. Ibaratnya itu tidak dapat dipisahkan. Kalau dari bahasa lainnya itu kayak ibarat mata uang yang harus dijalankan secara seimbang demi keberlangsungan komunitas muslim agar meluas. Nah, Islam sendiri menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan hak-hak yang mendasar yang wajib dihormati dan dilindungi, yang dimana ini dijamin dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi yang menjelaskan bahwa hak-hak itu harus dimiliki individu individu yang wajib dilindungi. Beberapa hak utama warga negara menurut pandang Islam antara lain yang pertama itu ada hak untuk hidup, yang dimana Al-Quran menegaskan pentingnya hak hidup. Misalnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45 dan surat Al-Isra ayat 33, yang dimana diartikan dalam surat Al-Isra ayat 33, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jadi yang kedua itu ada hak dan keadilan dan persamaan di depan hukum. Islam sendiri menegaskan persamaan hak persamaan hak di depan hukum itu tanpa diskriminasi. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang dimana artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga ada hak kebebasan beragama. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 disebutkan tidak ada paksaan Islam menganut agama. Selanjutnya, ada hak untuk memperoleh pendidikan. Islam sendiri menganjurkan umatnya itu agar menuntut ilmu, yang dimana ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 122. Selanjutnya ada hak untuk mengemukakan pendapat. Hak ini juga dijamin dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam prinsip musyawarah Quran surah Asy-Syura ayat 38. Dan yang terakhir, ada hak untuk perlindungan diri dan kehormatan. Islam melarang segala satu bentuk penindasan dan penghinaan terhadap individu, yang dimana ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11-12. Nah, selanjutnya, apa sih kewajiban warga negara dalam Islam itu sendiri? Nah, jadi kewajiban warga negara dalam Islam tidak hanya bersifat individual sendiri, tetapi juga sosial dan kolektif demi menjaga ketertiban dan keadilan. Dan juga sih untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Nah, beberapa kewajiban utama antara lain, yang pertama ada taat kepada pemimpin dan hukum, yang dimana Al-Quran memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, yang dimana ini terdapat dalam surat di dalam Al-Quran yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, selanjutnya adalah kewajiban membayar zakat dan pajak.
Membayar zakat adalah kewajiban sosial ekonomi untuk membantu sesama dan menjaga keseimbangan sosial. Ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103. Kewajiban selanjutnya adalah kewajiban membela negara dan menjaga persatuan. Membela negara dari ancaman dan menjaga persatuan adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ini dapat teman-teman baca ditafsirkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, menjaga ketertiban dan keamanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat baik melalui penegakan hukum maupun musyawarah. Nah, kewajiban terakhir adalah, ini yang paling penting sih menurut saya, menghormati hak orang lain. Islam mewajibkan setiap individu untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak berbuat zalim. Ini juga dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa hak dan kewajiban negara itu sangat ditegaskan dalam Islam sendiri, yang dimana tadi saya juga membacakan beberapa dalil-dalil pendukung antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam Islam. Antara hak dan kewajiban itu juga harus dilakukan secara seimbang, yang dimana Islam sendiri menekankan bahwa pemenuhan hak tidak boleh mengabaikan kewajiban dan sebaliknya. Nah, setiap warga negara berhak menuntut haknya, namun juga wajib menjalankan kewajibannya terhadap negara, masyarakat, dan agama. Jika hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka masyarakat akan hidup dalam keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Yang dimana ini ada hadis yang berbunyi, tunaikanlah hak-hak manusia, niscaya hakmu akan dipenuhi Allah dan manusia, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dari materi yang saya bacakan tadi, saya dapat menyimpulkan dalam pandangan Islam, hak dan kewajiban negara itu adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak warga negara itu sendiri juga meliputi hak hidup, hak keadilan, hak pendidikan, hak kebebasan beragama, dan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban itu sendiri meliputi ketaatan kepada pemimpin, membayar zakat dan pajak, membela negara, dan menjaga ketertiban ini. Semua ini didasarkan dalam prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan beberapa hadis Nabi, serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Setelah materi yang saya bacakan tadi, saya akan mengambil sebuah fenomena yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap kewajiban sebagai warga negara, seperti tawuran, atau antarwarga, perkelahian pelajar, ketidakpatuhan terhadap hukum, dan pengabaian terhadap tanggung jawab sosial. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia juga masih marak, baik di negara berkembang maupun negara maju, seperti pengurangan hak orang lain, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak individu atau kelompok yang tidak menyeimbangkan antara pelaksanaan hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan di dalam sebuah masyarakat. Nah, dari materi yang saya bacakan tadi dan beberapa fenomenanya, saya menghubungkannya dengan Dustur Khair Al-Tabita, yang dimana ini adalah konstitusi tidak tertulis. Hubungan dengan hak dan kewajiban dalam negara Islam. Dalam masyarakat dengan konstitusi tidak tertulis, aturan mengenai hak dan kewajiban warga negara cenderung bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Selanjutnya, dalam masyarakat dengan konstitusi tidak tertulis, aturan mengenai hak dan kewajiban warga negara cenderung bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Sedangkan dalam konteks Islam, banyak prinsip hak dan kewajiban warga negara yang juga bersumber dari nilai-nilai syariat, tradisi, dan kebebasan masyarakat muslim, bukan hanya dalam dokumen hukum tertulis. Nah,
Jadi, dalam masyarakat dengan sistem Dustur Khair Tabita atau konstitusi tidak tertulis, pelaksanaan hak dan kewajiban banyak dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan, sehingga penting untuk tetap mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan Islam agar tercipta masyarakat yang harmonis dan adil. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Jika materinya itu kurang tepat atau tidak terlalu lengkap, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.